Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang ada di Pondok Pesantren Putri Gubuk-Gubuk. Perkenalkan, nama saya Tri Darmini dari Prodi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa hadir di tengah-tengah teman-teman semuanya untuk sosialisasi tentang adopsi anak dalam hukum keluarga Islam. Ini merupakan salah satu kegiatan KKN dari STAI Yogyakarta tahun 2023. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, kalau mendengar kata adopsi itu yang terlintas dalam benak teman-teman itu apa? Adopsi. Biasanya anak angkat ya? Anak angkat Ya, benar. Adopsi itu memang kata lain dari anak angkat. Terus bagaimana sih anak angkat atau adopsi itu dalam hukum keluarga Islam atau dalam hukum Islam? Kita pasti sering ya mendengar si keluarga itu mengangkat si anak dari sana gitu. Keluarga itu mengangkat anak dari saudaranya atau mungkin mengangkat anak dari pondok atau mungkin nemu anak terus diangkat, seperti itu ya. Kita sering mendengar itu di kehidupan sehari-hari. Nah, itu adopsi ini merupakan salah satu bentuk dari fikih kontemporer dalam perkawinan, seperti itu. Lalu pertanyaannya adalah, bolehkah dalam Islam itu mengadopsi anak seperti itu? Nah, sebenarnya di Islam sendiri ada ajaran dulu Rasulullah SAW itu pernah mengadopsi anak seperti itu. Beliau pernah mengadopsi anak pada sebelum beliau itu namanya Zaid bin Harais seperti itu. Terus beliau mengganti namanya menjadi Zaid bin Muhammad seperti itu. Lalu setelah Rasul menjadi nabi, ada perintah turun dari Al-Qur'an, kalau nggak salah Al-Ahzab ayat 4, 5, 37 dan 40, bahwasanya di situ dijelaskan Mbak, kalau mengadopsi anak itu tidak boleh binnya kepada orang tua angkatnya, seperti itu. Jadi tetap harus dibinkan kepada orang tua kandungnya, seperti itu. Jadi meskipun Nabi mengangkat anak, terus tadinya Zaid bin Harais terus diganti jadi Zaid bin Muhammad, nah dibalikin lagi ke Zaid bin Harais. Jadi misalnya si Pak Fulan mengangkat anak, berarti binnya itu tetap kepada orang tua kandung si anak tersebut, seperti itu. Lalu kalau bisa mengangkat anak itu apa sih yang biasanya melatar belakangi seseorang untuk mengangkat atau mengadopsi anak seperti itu? Kira-kira teman-teman tahu nggak kenapa orang itu ingin mengadopsi anak seperti itu? Ada nggak yang tahu? Ya biasanya kalau di lingkungan kita itu karena mungkin tidak punya keturunan seperti itu ya. Jadi mereka pengen mengangkat anak agar sebagai pancingan seperti itu. Nah, itu juga merupakan salah satu latar yang melatar belakangi seseorang untuk mengangkat anak. Tapi juga ada juga yang lain, misalnya karena ingin mencurahkan kasih sayang seperti itu. Jadi mungkin karena dia punya harta yang berlebih, jadi dia mengangkat anak seperti itu. Terus mendapatkan teman bagi anaknya. Jadi misalnya dia udah punya anak, tapi anaknya itu ternyata anak tunggal. Nah, dengan mengadopsi itu anaknya jadi punya teman seperti itu. Dan ada banyak lagi alasan-alasan atau yang latar belakang lain yang melatar belakangi seseorang untuk mengadopsi anak seperti itu. Tapi perlu diketahui bahwasanya apa sih akibat dari pengangkatan anak itu atau akibat hukum dari proses adopsi atau pengangkatan anak tersebut. Yang pertama, tentu saja seorang anak angkat atau orang tua angkat itu tidak bisa saling mewarisi. Jadi anak angkat itu tidak bisa mewarisi harta dari orang tua angkatnya. Begitupun orang tua angkat tidak bisa mewarisi harta dari anak angkatnya. Seperti itu. Dan kedua, tidak bisa terjadi perwalian seperti itu. Misalnya mengangkat anak
perempuan seperti itu. Nah, biasanya kan yang menikahkan orang tuanya seperti itu. Nah, orang tua angkat itu tidak bisa menikahkan anak angkatnya seperti itu. Jadi tetap kepada orang tua kandungnya seperti itu jika si anak itu ingin menikah seperti itu. Tadi sudah ada ahli waris, terus perwalian ya. Yang ketiga ini tidak menghilangkan nasab kepada orang tuanya. Jadi tetap yang tadi seperti yang Zaid, kasus Zaid tadi. Jadi misalnya orang tuanya namanya siapa, tetap bintinya itu kepada orang tua kandungnya. Orang tua angkatnya tidak boleh menjadi bin atau binti, tapi hanya bisa untuk nama panggilan seperti itu. Tapi kalau bin sama binti tetap kembali kepada orang tua kandungnya seperti itu. Lalu kalau sudah sampai di sini, benarkah bahwasanya anak angkat itu tidak bisa mewarisi harta orang tuanya? Sebenarnya dalam undang-undang itu ada aturannya bahwa anak angkat itu berhak memperoleh harta orang tua angkatnya itu melalui wasiat wajibah, di mana ketentuan wasiat wajibah itu tidak lebih dari 1/3 total harta pemilik harta seperti itu. Jadi dia bisa mewarisi hartanya tapi lewat jalur wasiat wajibah, bukan karena dia sebagai ahli waris seperti itu, bukan kayak gitu. Terus bagaimana sih caranya untuk mengangkat anak seperti itu? Apakah bisa langsung anaknya siapa diminta terus dibawa ke pencatatan, ini loh bahwasanya dia sudah jadi anak saya? Ternyata tidak. Jadi ada beberapa tahapan-tahapan, ada beberapa syarat-syarat yang harus dilalui agar seseorang bisa mengangkat anak. Salah satunya pertama harus ada calon orang tua angkatnya ini. Ada istri, ada suami. Jadi beliau ini sebagai pemohon 1, pemohon kedua seperti itu. Ada istri, ada suami. Dan istri suami ini harus benar-benar sah seperti itu. Jadi mereka pasangan suami istri yang sah, dibuktikan dengan kutipan akte nikah seperti itu. Terus nanti ada surat permohonan dari keduanya, dari pemohon 1 suami, dari pemohon kedua istri. Terus nanti fotokopi buku nikah, fotokopi KTP seperti itu, dan fotokopi akte lahir si anak seperti itu. Juga harus ada surat pernyataan dari orang tua kandung anak bahwasannya beliau bersedia menyerahkan anaknya untuk diadopsi seperti itu. Jadi ini sebagai legal hukumnya. Jadi nanti ke belakangnya tidak akan ada masalah seperti itu. Kalau cuma asal ngambil anaknya orang terus diakui sebagai anaknya, itu tidak termasuk dalam adopsi. Jadi tadi adopsi itu harus ada syarat-syarat dan ketentuannya seperti itu. Terus nanti dimintakan ke pengadilan agama, ditetapkan oleh pengadilan agama seperti itu. Mungkin sekian dulu dari saya. Nanti jika ada pertanyaan dari teman-teman, boleh kita bahas di pertanyaan seperti itu ya. Demikian tadi tentang adopsi yang dapat saya sampaikan sebagai salah satu bentuk kuliah kerja nyata dari Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta. Jika ada pertanyaan boleh diajukan, dan jika ada kekurangan boleh teman-teman untuk mengetahui. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.